Baik, kita mulai saja. Jadi pertemuan di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang algoritma genetika atau metode GA dalam artificial intelligence yang sebelumnya pada pertemuan tatap muka kita hanya membahas sekilas tentang konseptualnya saja atau hal yang mendasar dari bagaimana algoritma GA ini dibuat dan bekerja ya. Saya kembali ke blok diagram yang berisi prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma GA dalam melakukan proses optimisasi dari sebuah permasalahan ya, mencari solusi optimisasi dari sebuah permasalahan. Karena khas dari prosedur atau algoritma GA ini tujuannya sebagian besar implementasinya untuk optimisasi ya. Kita lihat di awal harus tersedia sebuah populasi yang biasanya dilakukan dengan melakukan randomize atau melakukan proses inisialisasi secara acak untuk membuat populasi awal. Kemudian dilakukan evaluasi fitness terhadap masing-masing individu yang di-generate tadi. Setelah itu dilakukan proses seleksi ya. Seleksi ada satu atau dua metode yang khas dalam GA ini. Kemudian dilakukan crossover atau persilangan untuk mencari individu baru yang didapatkan dari dua individu yang tadi sudah diseleksi pasangannya ya, untuk dapatkan individu baru, dan diharapkan individu baru itu mendapatkan turunan gen yang bagus dari dua induknya. Kalau ternyata individu baru itu masih kurang juga optimum, dia lakukan proses mutasi. Nah, dari proses mutasi akan muncul sebuah populasi baru. Nah, populasi baru ini kembali dilakukan fitness. Setelah dilakukan proses seleksi dan crossover beberapa kali kan menghasilkan beberapa individu juga, kembali ke awal, di mana akan ada proses evaluasi fitness lagi, dibuatkan pasangan-pasangan lagi setelah diseleksi individunya, kemudian didapatkan individu baru dari proses crossover atau persilangan, mutasi lagi dan seterusnya, sehingga nantinya didapatkan satu individu yang paling unggul berdasarkan proses seleksi dan crossover serta mutasi. Konsep dasarnya seperti itu kemarin ya. Nah, sekarang kita coba menerapkan algoritma G ini pada studi kasus yang real tapi sederhana, di mana kita akan membuat sebuah penjadwalan kuliah ya, di mana nantinya dari penjadwalan ini didapatkan sebuah jadwal yang paling optimum. Apa jadwal yang optimum? Ya, jadwal optimum itu berarti tidak ada bentrok, crash, baik pengajar yang diajar maupun kelasnya. Nah, gimana caranya? Mari kita ikuti penjelasan setelah ini. Nah, sesuai dengan diagram blok yang Anda lihat tadi ya, prosedur algoritma GA yang pertama adalah melakukan proses inisialisasi populasi ya. Nah, pada kasus pembuatan jadwal perkuliahan ini kita harus tahu terlebih dahulu mana bagian-bagian dalam proses pembuatan penjadwalan ini yang bisa dikategorikan atau bisa dianalogikan sebagai gen, dan mana yang bisa dikategorikan atau dianalogikan sebagai kromosom atau individu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang sebenarnya seperti ini. Oke, baik. Di proses awal dari algoritma genetika ini, dalam proses inisialisasi ini diasumsikan kita punya beberapa tabel yang berasal dari database, di mana tabel-tabel inilah nantinya yang akan digunakan untuk merancang atau membuat rancangan jadwal perkuliahan. Yang pertama ada tabel kuliah, kode mata kuliah, kemudian ada tabel
jam ya, atau sesi ya, ini ya, sesi 1, 2, 3. Kemudian ada kode hari 1 dan 2. Ini diasumsikan dalam seminggu kita cuma 2 hari kuliah ya. Kemudian ada kode hari dan jam berdasarkan sesinya ya, ada 1 sampai 6. Anda lihat cuma ada 2 hari dan masing-masing 3 sesi ya. Kemudian yang terakhir ada kode ruang dan nama ruang, dan ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Jadi dosen beserta kelasnya ini, kemudian jam dan hari dan sesinya, kemudian kode ruang dan kode mata kuliah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membentuk sebuah individu, yang individu ini dibentuk oleh kromosom, dan kromosomnya dibentuk oleh bagian-bagian dalam tabel ini ya. Nah, berikut kita lihat rancangan individu, satu individunya ya. Kita lihat. Nah, satu individu ini terdiri dari kromosom. Jadi diasumsikan kromosom itu adalah baris-baris dalam tabel individunya, di mana setiap kromosom itu terdapat 6 kolom yang dikelompokkan, diasumsikan kolom-kolom itu adalah gen. Dan ada satu gen yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama kolom mata kuliah, kolom dosen, dan kolom kelas. Kemudian gen yang kedua berisi kolom ruang, dan gen ketiga berisi kolom hari dan jam atau sesi ya. Nah, nanti satu baris dari tabel ini disebut sebagai satu kromosom. Karena di sini ada 5 baris, maka ada 5 kromosom yang membentuk satu individu. Nah, proses inisialisasi adalah proses mengisi kromosom ini dengan gen-gen yang kita dapatkan dari tabel tadi ya, dengan desain satu kemungkinan jadwal perkuliahan, satu individu ini satu kemungkinan jadwal perkuliahan yang terdiri dari 5 kromosom atau 5 baris tabel ya. Nanti kita akan bentuk ya, mestinya kalau misalnya data gen dan kromosomnya adalah numerik, kita bisa melakukannya secara randomize ya, secara otomatis melalui program. Tapi di sini kita akan melakukannya secara manual, meskipun kita lakukan dengan acak juga ya, dengan mengisi kolom-kolom, mengisi sel dalam tabel ini. Oke, sekarang kita coba untuk mengisi sel pada setiap kromosom dan gen di tiap individu yang akan kita generate ya. Dalam hal ini kita lakukan secara manual ngisinya, tapi datanya secara acak ya. Kita mulai dari individu pertama, individu 1 ya. Kita nanti membentuk 4 individu untuk membentuk satu populasi ya. Individu pertama kita mulai dari gen 1, kita ambil dari baris ke-0 dari tabel jadwal ya, di sini saya ambil dari sini. Nah, ini tabel ke-0. Jadi untuk semua individu ya, terdapat 5 kromosom. Pada gen pertamanya selalu diisi dari tabel yang ini ya, berurutan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Anda lihat ini di kromosom yang pertama, mata kuliahnya AA 1033, dosennya di 005, dan kode kelasnya AA 1033A. Itu diambil dari tabel yang ini ya. Jadi saya ambil kode 0 dari tabel yang pertama. Berikutnya di kromosom yang berikutnya, yang kedua, juga diambil dari baris kedua dari tabel yang sama tadi ya.
kodenya 2 itu diambil dari sini. Ya, dari sini. Nah, ini kita ambil semua membentuk satu gen. Dan seterusnya sampai 5. Itu berulang pada setiap individu. Jadi sama ini ya. Untuk gen 1 isinya sama urutannya mulai dari kromosom 1 sampai kromosom ke-5 itu sama semua. Dari 4 individu yang kita generate. Nah, kita bisa lihat secara numerik itu kodenya mulai dari kode gen 01234, 01234, 01234 ya, masing-masing sama berurutan, diambil dari tabel yang pertama ini 01234 ya. Baru kemudian untuk gen yang kedua kita isi secara acak ya. Jadi di sini di individu 1 saya ambil untuk kromosom yang pertama, gen kedua atau ruangnya saya ambil dari kode nomor 4 dalam tabel ruang ya. Dari sini tabel ruang ya, ini saya ambil dari sini kode 4 secara acak ya, secara acak, meskipun isinya secara manual tapi saya ambil secara acak keempat, sehingga saya masukkan di sini F411 ya, sesuai F411. Kemudian untuk gen yang ketiga dari kromosom 1, hari dan sesinya saya ambil kode keempat dari tabel waktu. Ini ya, dari tabel waktu kode keempat adalah Selasa tanggal jam 8. Kode 4 Selasa jam 8, yaitu Selasa jam 8 ya. Jadi kalau dikodekan dalam bentuk numerik array, maka kromosom 1 isinya adalah 0,44. Mengacu pada tabel yang tadi ya. Kode tabel dari kode tabel mata kuliah, kode dosennya dan kelas, kemudian kode untuk ruang dan kode untuk hari dan sesi. Nah, dengan cara yang sama kita isi juga secara acak untuk ruang kromosom kedua. Saya isi 4. Untuk hari kromosom kedua, hari dan sesi saya isi 3 dan seterusnya. Ini kita isikan, tapi yang ini sudah ditentukan, kita urutkan dari awal mulai dari 1 sampai 5 sama semua. Jadi yang diisi secara acak yang gen kedua, ketiga ya. Nah, secara numerik, secara singkat aja saya mendapatkan ini array yang berisi kode masing-masing gen dalam setiap kromosom 044, 143, 242 dan seterusnya. Kemudian dari apa yang kita isikan secara acak itu ketahuan bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin ya, atau agak berat untuk dilakukan dalam penjadwalan. Yang pertama kita lihat di sini, kita temukan bahwa pada kromosom kedua dan ketiga di individu 1 terdapat dosen yang sama mengajar di hari yang sama, di ruang yang sama juga, meskipun sesinya beda, tetap saja itu dianggap sesuatu yang tidak optimal ya. Sehingga kita tandai ini. Ada crash dosen dan ada crash ruangan, mengacu pada gennya ya. Meskipun ini kodenya sama, tapi kan masih dalam satu gen, jadi kita ambil salah satu aja. Kalau dosennya crash ya gitu, nanti dosennya crash untuk mewakili gennya, ada masalah di sini. Kemudian untuk gen ruang ada masalah, sedangkan untuk gen hari dan sesi tidak ada masalah, ada beda sesinya, tapi ruangnya yang bentrok ya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita juga cari ada sesuatu yang bermasalah di sini, ternyata juga ada dosen yang crash di hari yang sama ya. Tapi ruangannya beda, jadi ruangannya nggak crash ini, sehingga kita tidak tandai. Kemudian di individu ketiga juga sama, individu ketiga di sini ada crash di ruang hari Senin dan hari Senin, ini sama ya. Hari Senin jam 8, hari Senin jam 8 ruangannya dipakai sama. Kemudian di individu keempat dosennya crash dengan mata kuliah yang sama di ruangan yang sama, kemudian ruangannya juga crash di hari Senin jam 9.50, Senin jam 9. Jadi ada 2 gen yang crash dan dua sel yang crash ya. Ada 4 sel yang crash ya ini.
Nanti soalnya kita hitung sebagai fitness ya, di proses berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu menghitung fitness dari setiap individu yang kita generate tadi. Bisa diasumsikan ini kalau manusia ya dicek kesehatannya ya, untuk mencari mana yang punya masalah, mana yang enggak. Kita mulai dari rumus untuk menghitung fitness dari setiap individu, atau yang biasa disebut dengan fungsi fitness. Fungsi fitness ini bisa berbeda untuk setiap kasus ya. Jadi dalam kasus desain atau perencanaan penjadwalan kuliah ini, kita mengambil dua faktor penting dalam menghitung fitness dari setiap individu, yaitu berapa jumlah crash yang terjadi pada setiap individu untuk setiap dosen dan ruangan. Jadi rumusnya seperti ini. Fungsi fitness sama dengan 1 dibagi 1 plus KD plus KR, di mana KD ini crash dosen, berapa crash dosen yang terjadi dalam satu individu yang kita bentuk atau kita generate tadi. Kemudian KR ini adalah crash ruangan, berapa jumlah crash ruang yang terjadi dalam satu individu. Ya, sekarang kita lihat hasil dari generate kita tadi ya. Yang pertama individu 1, kita temukan bahwa terjadi 1 kali crash untuk dosen ya, ini tanda merah, dan 1 kali crash untuk ruang yang sama ya, pakai di waktu yang sama, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya untuk fitness individu 1, di mana KD 1 KR 1 sama dengan 1 per 1 plus 1 tambah 1, berarti 1 per 3 atau 0,333 dan seterusnya ya. 3-3-nya terus panjang. Kita ambil 3 digit aja, 0,333. Jadi fitness dari individu 1 karena punya crash dosen 1 dan crash ruang 1, nilai fitnessnya 0,333. Kemudian dengan cara yang sama individu 2 kita dapatkan ya, hanya sekali crash pada dosen, sehingga kita isikan dalam rumusnya 1 per 1 plus 1 karena crash ruangannya nggak ada ya, sehingga fitness untuk individu 2 1 per 2 sama dengan setengah. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita masukkan rumus untuk individu 3 dan individu 4, didapatkan nilai seperti ini ya. Kemudian di total fitness populasinya, keseluruhan individu dalam satu populasi tadi, didapatkan nilai 1,666.